kita yang sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Ibu Dwi Ria Latifah dari politisi PDI Perjuangan. Sebagai partai yang satu lagi, apa komen Ibu setelah hasil pilkada seperti itu? Ya, namanya ini satu proses demokrasi, tentu kita harus hargai apapun hasilnya, tentu juga menjadi satu bahan evaluasi ke dalam, ke internal, kemudian menjadi bahan untuk kita konsolidasi juga tentunya, sehingga ini bisa menjadi satu catatan bahwa bagaimana apapun yang dilakukan ini tentu tidak terulang atau bisa menjadi lebih baik ke depan. Itu catatan tentu dalam proses pilkada DKI ini, saya rasa ya, seperti itu sementara. Bagaimanapun selama kampanye dan pilkada tentu ada katakanlah goresan, luka, retak, baik antar pendukung sendiri maupun dengan partai lain atau pendukung yang lain. Bagaimana Ibu melihat situasi ini sekarang? Ya, sejauh yang saya ikuti selama saya mengikuti partai politik sejak 20 tahun yang lalu, memang proses pilkada DKI kali ini menurut saya sangat penuh dengan nuansa yang agak sedikit ngeri-ngeri sedap kalau istilahnya almarhum Pak Sultan Batugana, ya. Karena di sini sejujurnya terlepas dari proses demokrasi yang memang kita harus saling menghargai apapun itu, tapi ada hal-hal yang menurut saya agak sedikit agak keluar dari bayangan saya selama ini sebagai orang yang masuk dalam jalur politik, bahwa kali ini agak sedikit kita harus juga mengevaluasi pasca pilkada ini, apakah betul seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, Pak Sandiaga Uno, bahwa ke depan kita baik-baik saja, kita bisa adakan acara jomblo-jomblo bahagia, kita bisa bikin acara yang melibatkan seluruh orang yang sudah berpartisipasi maupun yang tidak, tapi kita harus tetap bersama di tengah dalam situasi pilkada kemarin yang sangat menajam, friksinya sangat menajam, perbedaan-perbedaan yang mengerikan menurut saya kalau sudah kita bicara ke masalah yang sangat kita jaga selama ini di Indonesia, ketika hal-hal yang sudah berkaitan dengan agama. Nah, menurut saya terlepas dari segala hal yang ada, tentu kami menghargai apapun hasil nanti yang akan diumumkan oleh KPU, tapi tentu sebagai bangsa Indonesia, kami atau saya khususnya tentu berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Anies, oleh Pak Sandiaga Uno, dan untuk kita semua ke depan DKI ini atau pilkada yang lain, jangan sampai kita terjebak dengan situasi seperti pilkada DKI yang menurut Presiden ILC sendiri sampai harus undur pamit dalam 5 bulan untuk pilkada DKI saja, bahkan pilpres sendiri sampai tidak seperti itu. Artinya ada yang salah dalam proses pilkada DKI kali ini. Menurut saya, mari kita evaluasi, kita lihat apa yang salah. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak pernah salah. Pancasila tidak pernah salah karena kita sudah memilih jalan itu. Tapi yang salah adalah apakah kita benar-benar hanya sekedar membaca tapi kemudian mengaktualisasikannya dengan cara-cara yang salah.
menurut saya cerminan yang ada saat ini menurut saya di DKI perlu kita pikirkan bersama supaya ke depan kita jangan terpecah belah seperti sekarang dan jangan sampai ILC mundur pamit 6 bulan pada pilkada atau pilpres yang akan datang karena takut nanti terjebak dalam situasi yang Pak Karni Ilyas sendiri yang paham. Demikian Pak. Benar sekali. Artinya waktu pemilu presiden pun ILC cuma saya liburkan 3 bulan. Pilkada DKI 5 bulan libur. Sekarang giliran Bung Akbar Faisal, politisi Nasdem. Pertanyaan saya tentu sama dengan ke Pak Ibu Dwi. Ya, terima kasih Pak Karni. Nasdem, karena saya diundang sebagai politisi Partai Nasdem, adalah partai yang pertama kali mengusung Pak Ahok Jarot. Iya. Dan kemudian ketika saya dengar, saya buka TV pagi-pagi, ada beberapa acara untuk pertemuan Pak Anies. Saya telepon beliau, Kakak Anies, gimana? Dia bilang, ya saya terima. Saya maju sebagai calon gubernur. Oke. Antum tahu sikap partai saya kan? Oke. Dan antum tahu kita bersahabat kan? Iya. Ayo kita berikan yang terbaik. Itu lewat telepon dengan Mas Anies. Maka kemudian sebenarnya saya pada pilkada yang kemarin itu sama sekali tidak pusing. Sama sekali tidak khawatir dan sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Karena pada titik itu kemudian puncak dari harapan itu adalah bagaimana Jakarta menjadi lebih baik. Saya sebagai penduduk Jakarta nggak mau lagi tuh 4 jam dari rumah saya di Bambu Apus, kemudian pulang lagi, kira-kira seperti itu. Saya memuji Pak Ahok bahwa untuk pertama kalinya, setidaknya bagi saya Pak Edi Nalapraya yang saya baru 20 tahun di Jakarta, Jakarta bergerak dengan pembangunan. Kalau kita ke Singapura kan kok selalu ada saja yang dikerjain gitu ya. Nah Jakarta kelihatannya seperti itu sekarang. Maka saudaraku Anies Baswedan, Adinda, Sandi, tidak ada pilihan kecuali kemudian jenengan berdua sebagai orang-orang yang hebat yang sebentar lagi akan ditetapkan sebagai pemenang untuk berada dalam kota yang bergerak itu. Saya ungkapkan saja sedikit data tahun 2014 Kakak Anies ketika kita masih sama-sama di tim transisi pemerintahan Jokowi JK. Dalam satu hari 250 mobil yang bertambah dalam satu hari. Jabodetabek. Motor 4.722. Pertumbuhan jalan tidak sampai 2%. Ini hal-hal seperti ini yang saya yakin Kakak Anies, Mas Sandi sudah memikirkan semuanya dan saya yakin itu. So, kembali pada pertanyaannya Pak Karni tadi, Pak Presiden, apakah kemudian sebaik itu saja proses yang kemarin? Saya setuju dengan pilihan kata dari Pak Anies yang Pak Karni pertama tadi bahwa ada luka. Saya merasakan itu. Saya merasakan luka itu. Memang Jakarta selalu menyenangkan. Saya sedikit melakukan riset kecil-kecilan. Bagaimana tidak? APBD-nya Jakarta itu 70 triliun. Jawa Barat saja dengan penduduk yang paling banyak cuma 33 triliun. Jawa Timur cuma 28 triliun. Jogja malah cuma 5 triliun. Penduduk Jakarta luar biasa. Jawanya itu 35,2, Betawi 27,6, Sunda 15,3, Tionghoa 5,5% dan seterusnya. Apa yang ingin saya katakan adalah pertama, Jakarta selalu menyenangkan. Tetapi di pikiran saya karena ini adalah Jakarta, seharusnya apa yang terjadi kemarin itu tidak perlu terjadi lagi. Misalnya Pak Karni, ada ini catatan nih, Polri nih, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Bawaslu ya. Ada 300 titik lokasi di Jakarta yang memasang spanduk dengan ujaran kebencian.
Polri malah mencatat ada 1.900 laporan dugaan berita palsu alias hoax yang membuat kita menjadi bertanya, kita masih bangga nggak menjadi Indonesia nih? Ada tiba-tiba mengatakan pendukung Ahok haram hukumnya mensyaratkan, gitu ya. Luka kita. Saya tidak ingin kembali ke titik itu, Pak Karni. Hari ini kita menatap ke depan dan saya yakin Mas Anies, Mas Sandi telah menyiapkan untuk itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah memang kita sudah siap untuk itu? Isu SARA, isu agama luar biasa sekali kemarin. Saya tidak ingin kembali ke situ. Di India, ini saya ada catatan, di India itu Mahkamah Agungnya sampai mengeluarkan larangan bagi partai politik untuk tidak menggunakan isu agama dalam seluruh kegiatan kampanye mereka. Maka yang membuat politisi di Mumbai merancang ulang undang-undang yang berhubungan dengan pilkada di sana. Even juga terjadi di Turki misalnya. Nah, kembali ke pembicaraan kita adalah apakah sebenarnya kemarin ini luka itu siap kita terima dan kemudian hari ini kita mengatakan sudah selesai. Pak Surya Paloh sebagai partai pendukung pertama sudah memberikan selamat kepada Mas Anies dan Mas Sandi. Kami ingin menunjukkan elegansi itu. Tetapi pada titik tertentu di level masyarakat kita, luka ini nggak terlalu dalam ya. Tolong diingat Pak Karni, pada tanggal DPR sudah menyetujui pada bulan Juni tahun 2018 akan ada 172 pilkada serentak. Apakah kemudian luka ini tidak akan kita copy paste nantinya di situ? Itu yang saya khawatirkan. Maka untuk itu Kakak Anies, Kakak Sandi segera lakukan berbagai langkah untuk kemudian setidaknya luka ini segera mendapatkan alat penyembuh. Karena saya yakin itu bisa Anda lakukan bersama. Agar kemudian ini tidak kemudian diadop di kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau itu yang terjadi Pak Karni, betul kata Sujiwo Tejo tadi, Pancasila kita hafalkan di luar kepala. Tapi kita tidak pernah paham 5 silanya itu. Dan pada titik itu saya bertanya pada diri kita masing-masing. Indonesia, engkau ada di mana sekarang? Untuk sementara begitu Pak Karni. Luka, memang banyak luka kemarin itu. Tapi luka adalah tempat agar cahaya bisa masuk untuk menyembuhkan, bahkan untuk penyadaran. Kata Jalaluddin Rumi, filosof Islam terkenal. Kita sekarang ke Fadlizon. Baik. Terima kasih Bang Karni. Alhamdulillah saya kira kita sudah menjalankan pilkada dengan baik dan ini tentu saja kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak, pada aparat keamanan, tapi khususnya adalah masyarakat Jakarta yang telah memberikan hak vetonya di dalam memilih sehingga melahirkan gubernur baru terpilih Saudara Anies dan Saudara Sandiaga Uno. Saya melihat bahwa dinamika yang terjadi di Jakarta itu melalui 3 proses secara bersamaan. Inilah yang seringkali kita lupakan. Ada 3 proses. Yang pertama adalah proses politik, proses kebijakan, dan proses hukum. Dalam rangka untuk merajut Jakarta itu kita harus melihat bagaimana proses-proses ini berjalan. Proses politik, dinamika yang terjadi terkait dengan pilkada, kita sudah selesai, berakhir. Sehingga bisa melakukan satu proses rekonsiliasi politik dengan baik, dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ini yang terkait dengan politik. Meskipun dengan sejumlah catatan. Tadi saudara kawan saya Akbar Faisal, ada catatan spanduk dan sebagainya. Kita juga ada catatan sembako, ada catatan macam-macam di situ. Tapi itu udah bagian dari dinamika politik atau proses politik. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini yang paling penting, proses kebijakan dan juga proses hukum. Proses kebijakan inilah juga yang terkait mendinamisasi keadaan di Jakarta dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan penggusuran, kebijakan reklamasi, sumber waras dan sebagainya. Belum yang maki-maki orang dan sebagainya. Itu termasuk dengan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah proses hukum. Proses hukum ini menjadi sangat penting dan sampai sekarang ini belum selesai. Ya, dia baru bisa selesai kalau dirajut dengan
penegakan hukum yang seadil-adilnya. Kasus penistaan agama ini harus dilihat sebagai satu kasus hukum murni. Ini tidak ada kaitannya dengan pilkada. Nah, kesalahan dari elit pengambil kebijakan yang sedang berkuasa, seolah-olah kasus penistaan agama ini terkait ansih dengan pilkada. Ini kesalahan yang sangat fatal, gitu ya, sangat fatal. Ini harus dilihat sebagai hukum murni, ada penistaan agama. Dan kalau kita lihat, ini sudah cukup banyak intervensi-intervensi terhadap kasus ini. Kalau kita lihat saja misalnya penundaan pembacaan tuntutan oleh JPU pada sidang ke-20. Itu salah satu menunjukkan bahwa ada semacam pandangan bahwa ini terkait dengan pilkada gitu. Kemudian sesaat sebelum itu diketahui ada surat juga dari Kapolda Metro Jaya. JPU dalam surat tuntutan menyatakan bahwa Ahok terbukti menista agama Islam dan juga penggunaan pasal yang tuduhannya 156 dan 156A, tapi yang digunakan seminimal mungkin. Ini yang juga aneh, tidak JPU menuntut menggunakan dakwaan alternatif pasal 156 KUHP yang ancaman pidananya 4 tahun. Seharusnya JPU menuntut pasal penistaan agama sebagaimana dakwaan pertama. Tapi tidak seperti itu yang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah public distrust. Dan public distrust ini menurut saya akan terus continue. Jadi tolong kita di dalam melihat ini ada 3 proses tadi. Kalau kita mau merajut yang mana? Merajut politik menurut saya bisa selesai dengan para kandidat duduk bersama, para pendukung duduk bersama. Soal merajut dari sisi kebijakan, saya kira itu masih belum selesai. Ya, tadi saya datang ke kampung akuarium, mereka sudah lebih dari 1 tahun digusur tanpa negosiasi, tanpa ganti rugi, dan mereka juga masih hidupnya terombang-ambing tidak jelas, dan nanti meminta juga dukungan dari gubernur dan wakil gubernur baru tentang nasib mereka. Dan yang paling penting adalah merajut dari sisi hukum. Rakyat di Jakarta membutuhkan keadilan di dalam proses hukum ini. Nah, hukum terkesan sekarang ini menjadi alat politik, menjadi subordinasi politik. Ini perlu dikatakan dengan tegas dan jelas, karena masyarakat kita ini tidak bodoh. Hukum ini represif kepada lawan politik, tetapi begitu sangat friendly kepada kawan-kawan yang dianggap kawan politik. Misalnya dalam kasus saudara Al-Khotot, Ustadz Al-Khotot sampai sekarang diperpanjang lagi. Saya sebagai wakil ketua DPR juga meninjau langsung ke sana. Itu dia hanya diinterogasi, dimintai pendapat dan sebagainya, itu selama 1 kali saja pada hari H tanggal 31 atau 1 April. Tetapi setelah itu tidak ada apa-apa dan tuduhan-tuduhan makarnya pun tidak jelas. Ya, ini menurut saya menjadi masalah. Kemudian sudah lewat 20 hari diperpanjang lagi tanpa ada kejelasan nasib. Hukum macam apa ini di Republik Indonesia ini yang katanya negara hukum? Ini yang harus dirajut kembali. Cara merajut hukum itu adalah tegakkan hukum seadil-adilnya. Bukan hukum hanya ditegakkan kepada yang dianggap lawan-lawan politik. Kalau ini yang terjadi menurut saya tidak akan terajut kedamaian, keamanan, kenyamanan di Jakarta ini. Saya kira itu. Baik, kita rehat dulu sejenak pemirsa.